Para ilmuwan berdebat sengit bahwa 400 sampai dengan 450 juta tahun yang lampau, dunia ini dipenuhi dengan jamur-jamur raksasa. Jamur-jamur raksasa, ilustrasinya seperti gambar berikut ini. Tapi 350 juta tahun yang lampau, jamur-jamur raksasa ini musnah. Mengapa bisa begitu? Ikuti ceritanya seperti yang akan kita bahas berikut ini. Jika pada zaman purbakala sebelum diisi oleh manusia, bumi ini terdiri dari jamur-jamur raksasa, kenapa tidak kita budidayakan saat ini jika memang itu bergizi? Waktu Hidup Aku akan mengajak penonton YouTube ke dunia jamur kekinian. Tapi kita bahas terlebih dahulu masa lampau, ketika dunia ini belum dihuni manusia. Tampaknya bicara jamur raksasa itu seperti dunia hayalan, bukan? Hehehe, para ilmuwan telah lama berdebat tentang bagaimana mengklasifikasikannya, sampai akhirnya disepakati planet bumi 400 juta tahun yang lalu dipenuhi oleh jamur raksasa. Jamur prasejarah kemudian punah sekitar 350 juta tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan tetap skeptis apakah bentuk kehidupan purba ini adalah jamur atau bukan. Namun, mereka disebut Prototaxites dan fosilnya telah menarik perhatian sejak pertengahan abad ke-19. Saat itulah fosil pertama sampai di tangan ahli paleontologi. Fosil Prototaxites memiliki anatomi tubular yang konsisten, terutama terdiri dari tabung non-septate yang tidak bercabang, tersusun dalam cincin konsentris atau eksentrik, memberikan tampilan fosil yang mirip dengan penampang batang pohon. Situs web kiss.org mendeskripsikan fosil. Indikator utama bahwa fosil raksasa tidak berasal dari plantae atau tumbuhan adalah keragaman jenis karbon yang ditemukan di dalamnya. Sangat berbeda dengan jejak karbon yang tertinggal pada spesies tumbuhan yang berasal dari zaman yang sama. Saran pertama bahwa Prototaxites harus diklasifikasikan sebagai jamur berawal dari tahun 1919, menurut University of Chicago. Tetapi tidak pernah ada cukup bukti untuk mengkonfirmasi hal ini. Ide tersebut datang kembali berkat Francis Weber dari National Museum of Natural History di Washington. Jika dahulu bumi ini dipenuhi jamur raksasa, mungkin ini adalah petunjuk masa depan untuk dunia ini. Mari kita terjemahkan masing-masing. Sekali lagi, jika dahulu bumi ini dipenuhi jamur. Sekali lagi, jika dahulu bumi ini dipenuhi jamur raksasa, mungkin ini adalah petunjuk masa depan. Hewan bertulang belakang memang ada pada jutaan tahun lalu, tetapi mereka hanya menghuni perairan dunia. Tumbuhan sedang mengalami evolusinya sendiri di zaman yang sama. Mereka akan menyelesaikan siklus evolusi penuh pada saat Prototaxites punah. Tetapi sebelumnya, mereka adalah batang sederhana tanpa daun ataupun akar. Oh. Oh iya. Bagus. Keren banget. Ini nopros, nanti namanya nopros. Jadi kalau udah kayak gini nanti mantap. Kenapa kegunaannya pakai kertas? Jadi supaya dia kalau udah ada yang lebih dulu keluar, dia dengan sendirinya seperti ini. Oh, nggak usah dicoblos sama kita. Jadi dia keluar sendiri, dengan sendirinya. Nah ini. Keren banget. Jadi dia kalah. Oh. Korannya juga harus koran yang seperti ini, jangan. Bagus lagi kalau dulu kan zaman dulu masih
ada 5 tahun ke belakang, 6 tahun pakai koran, dan sekarang susah, koran nggak ada kan, pakai karena HP. Jadi ini pakai ini ya kertas Apa namanya ini, Pak? warna lah. Ini tipis ya, Ya setipis-tipis. buat itu nih pembatas Ini teh ya? pembatas ya, jilid dan skripsi. Ini teh ya. Nah, sekarang jadi laku ini Oh. yang seperti ini yang tipis. Ya. Ini juga ikut di steril, enggak kan? Enggak, ini mah kertas biasa. Ya pada saat dimasukin Iya. pada masa ya dimasukin bibit baru dikasih kertas gitu ya. Nah, ini yang- Kalau di steril mah enggak ya, harus tertutup ya kan? Iya sih, ya seperti itu aja Pak tadi tuh. Ini yang udah setengah, ini yang udah full. Ini bentar ini udah produksi. Ini berapa 10.000. backlog? Hah? Ini ada sekitar 80.000. Oh, sampai situ tuh. Bolo. Luar Kan biasa. menurut teori mah harus dipisah-pisah katanya biar penyakitnya enggak. Iya, kalau secara ini mah makanya kalau teorinya seumpama kita penyesuaian sama produksinya seumpama satu hari 300 Ya. harus penyesuaian kumbungnya semuanya Sebesar. yang itu 300 kali berapa, itu berapa hari produksi. Nah, per minggu dapat berapa, per bulan dapat Ya, berapa. Akang ini kan 2035. Berapa kilo ini? Beratnya? Ini ada 17, 16, 15, rendah-rendahnya 15. 1,5 kilo. Nah, Berarti 1,5. berapa itunya rasionya berapa? 0,8 keluarnya selama. Enggak nyampe, Pak. Paling 0,5. Oh, 0,5. Iya. Ini gitu, kalau sirkulasi bahasana punya modal 100 juta mah gampang gitu. Iya. Mulangin Pak, insya Allah. Lagi nanti. Cuman kita usaha nih, capek nggak sih, sayang. Jadi kalau kita ulet, insya Allah nih Pak lah, jamur apalagi puasa Pak. Puasa kemarin sekilo sampai 16.000. Waduh. Kita satu hari kemarin alhamdulillah puasa target 2,5 kintal, 2 kintal. Sehari. Subhanallah. Jadi sirkulasinya ini teh tiap hari Pak. Mangga. Siap, salam. Lagi dibangun, lagi ngebangun. Iya. Di Cisalak. Untuk semuanya ini diperlukan sebuah ilmu pengetahuan dari sumber bacaan yang bermutu dan bisa diperoleh dari toko buku Gramedia atau dari toko buku Gunung Agung. Banyak buku-buku yang bermutu di situ. Nah, bisa kita pelajari sampai tuntas sambil mempraktekkan. Jangan hanya sekedar berteori ya. Sambil observasi seperti yang sedang dilakukan ini. Nah, observasi itu harus punya dasar ilmu yang sudah kita endapkan dari hasil membaca. Selamat menyaksikan. Saya tidak ingin memberikan pendalaman, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi. 2 hari yang lalu ada pengumuman toko buku Gunung Agung akan tutup. Ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan akan mengalami sebuah goncangan. Menulis buku itu setiap guru berkompetisi supaya berkarya karena berhubungan dengan kenaikan pangkat. Gramedia hidup, Gunung Agung hidup, sekolah-sekolah itu bergairah, bukunya beragam. Sekarang bukunya disamakan. Ini bukunya harus disebarkan, maka penulis buku pun mati kutu. Program-program yang akan ditulis kira-kira yang paling bagus kalau diobrolkan dengan Bu Yantri nanti. Yang paling bagus ke program-program sekolah ini yang layak ditulis oleh anak-anak literasi, kira-kira apa aja program dengan Bu Yantri Wina ya? Betul. Boleh dipanggil Bu Yantri? Mari Bu Yantri. Silakan Bu Yantri, sok diskusi dengan Bu Yantri apa saja yang mau ditulis. Kita melomba tentang literasi. Siswa bisa boleh menulis tentang media yang namanya Faktanya My ID. Nanti boleh dikirim di media Fakta My ID.
Oh, Itu jadi menurut Ibu. jadi kita memang akan mengadakan lomba bulan bahasa dan di situ akan banyak lomba literasi ya Bu. Seperti